Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis data metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman dan pengalaman individu tentang suatu fenomena. Dalam penelitian fenomenologi, penelitian berusaha untuk menggali esensi dari pengalaman subjek atau peserta penelitian tanpa menilai atau mengkategorikan pengalaman tersebut. Menurut standar luar, teknik analisis data dalam fenomenologi sangat penting karena ia memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif tersebut. Analisis data fenomenologi melibatkan sejumlah langkah yang dirancang untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dilaporkan oleh partisipan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan secara mendalam teknik analisis data dalam metode fenomenologi, membahas langkah-langkah utama dan memberikan contoh yang relevan. Dan berikutnya, satu konsep dasar metode fenomenologi. Metode fenomenologi berakar pada filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20 dan dikembangkan lebih lanjut oleh para filsuf seperti Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologi berfokus pada cara individu merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Husserl memperkenalkan konsep eposi yang mengacu pada tindakan menaguhkan penilaian terhadap dunia luar dan berfokus pada pengalaman subjektif yang langsung. Dalam konteks penelitian ini berarti bahwa penelitian berusaha untuk memahami bagaimana suatu fenomena muncul dalam kesadaran individu tanpa membatasi atau mendahului interpretasi mereka. Ya, fenomenologi berfokus pada esensi atau inti pengalaman manusia yang dibentuk oleh persepsi, kesadaran, dan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi, penelitian berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam pengalaman manusia. Dan berikutnya ada tujuan dan fokus dalam penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman individu tentang suatu fenomena tertentu. Fokus utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana orang mengalami fenomena tersebut dalam konteks kehidupan mereka. Peneliti tidak mencoba untuk menggeneralisasi timuan atau membuat prediksi, tetapi lebih berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan pengalaman subjektif peserta secara mendalam. 3 langkah-langkah dalam analisis data fenomenologi. Proses analisis data dalam penelitian fenomenologi terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk mengali dan menginterpretasi bermakna di balik pengalaman individu. Langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada pendekatan fenomenologi yang digunakan, tetapi ada beberapa tahapan umum yang sering ditemukan dalam proses analisis fenomenologi. Berikut pengumpulan data collection. Sebelum analisis dimulai, data harus dikumpulkan melalui wawancara, mendalam observasi atau dokumentasi pengalaman. Pada tahap ini penelitian berinteraksi dengan peserta untuk menggali pengalaman mereka terkait fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian fenomenologi seringkali bersifat terbuka dan mendalam, memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara dengan membahas tentang perasaan, pengalaman, dan perspektif mereka. Penelitian biasanya berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta untuk memperoleh data yang lebih otentik. Berikut transkripsi data-data. Transcription yaitu setelah wawancara dilakukan transkripsi data menjadi langkah penting dalam analisis fenomenologi. Semua percakapan yang terekam selama wawancara
wawancara akan diubah menjadi teks tertulis. Proses transkripsi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap kata dan nuansa percakapan terjaga. Hal ini penting karena fenomenologi sangat bertergantung pada makna yang bermuncul dari kata-kata dan ungkapan peserta. Dan membaca dan mengulang data yang disebut reading and re-reading data. Setelah transkripsi selesai, penelitian akan mulai membaca data secara berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam proses ini, membantu peneliti untuk mengenali pola lama dan makna yang muncul dalam pengalaman peserta. Pada tahap ini peneliti perlu menjaga keterbukaan terhadap data tanpa terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Mengulangi data memungkinkan peneliti untuk mengungkap nuansa pengalaman yang lebih halus dan mungkin terlewat pada pembaca pertama. Dan berikutnya, identifikasi teks kunci, significant statements. Setelah membaca data berulang kali, peneliti mulai mengidentifikasi pernyataan penting atau significant statements dalam transkripsi. Pernyataan ini adalah bagian dari dan mengandung informasi mendalam mengenal pengalaman peserta terkait fenomena yang sedang diteliti dan fenomenologi. Setiap pernyataan yang dianggap relevan untuk pemahaman pengalaman akan diperhatikan. Pernyataan ini kemudian disusun atau dikelompokkan sesuai dengan relevansinya. Dan berikut coding dan kategorisasi. Coding and categorization, yaitu setelah pernyataan penting diidentifikasi, penelitian mulai melakukan proses loading. Coding adalah proses pengelompokan pernyataan tersebut ke dalam kategori atau tema tertentu. Kategori ini merujuk pada pola atau topik yang muncul dalam data dan mencerminkan aspek-aspek utama dari pengalaman peserta. Misalnya dalam penelitian tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis, tema-tema yang mungkin muncul adalah rasa sakit, harapan ketidakpastian, atau dukungan sosial. Dan berikut menyusun tema atau esensi, constructing themes or esensi. Setelah kategori atau kode ditemukan, langkah selanjutnya adalah membangun tema atau esensi dan pengalaman. Dari pengalaman peserta, tema ini merangkum makna yang lebih mendalam dari data dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman individu. Tema dapat mencakup berbagai dimensi pengalaman yang lebih umum, tetapi mencerminkan keberagaman pengalaman subjektif peserta. Peneliti akan mengidentifikasi tema yang saling signifikan dan relevan untuk fenomena yang sedang diteliti. Dan berikut menyusun narasi atau deskripsi fenomenologis, constructing a narrative or phenomenological description. Setelah tema-tema terbentuk, peneliti kemudian menyusun deskripsi atau narasi yang menggambarkan pengalaman subjek penelitian. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fenomena dialami dan dipahami oleh peserta. Dalam fenomenologi, peneliti berusaha untuk menjaga keaslian dalam dan memakna atau pengalaman yang diungkapkan peserta berskripsi untuk mencakup refleksi tentang bagaimana peneliti memahami dan menginterpretasikan data. Berikut verifikasi dan validasi. Verification and validation. Fenomenologi menekankan pentingnya validitas dalam penelitian untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman peserta. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik verifikasi seperti triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, atau meminta peserta untuk memeriksa kembali interpretasi. Penelitian memberi teknik verifikasi ini untuk memastikan bahwa analisis data tidak hanya mencerminkan pandangan peneliti, tetapi juga sesuai dengan pengalaman yang disampaikan oleh peserta. Berikut pendekatan fenomenologi yang berbeda. Dalam
beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Dua pendekatan yang paling umum adalah fenomenologi deskriptif Edmund Husserl dan fenomenologi hermeneutik Martin Heidegger. Fenomenologi deskriptif pendekatan ini berfokus pada menggambarkan dan pengalaman sebagaimana adanya tanpa menginterpretasi atau menambah makna lebih lanjut. Peneliti berusaha untuk melihat pengalaman dengan mata baru, mencoba untuk menangkap pengalaman dalam bentuk yang paling murni dan tidak terdistorsi. Fenomenologi hermeneutik pendekatan ini lebih menekankan pada interpretasi makna dari pengalaman, menyadari bahwa pemahaman kita terhadap pengalaman dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, dan konteks peneliti. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam hal interpretasi dan sering melibatkan dialog berkelanjutan antara peneliti dan data. Berikut tantangan dalam analisis data fenomenologi. Meskipun teknik analisis data fenomenologi memberikan kedalaman dan wawasan yang luar biasa, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh peneliti, seperti subjektivitas. Fenomenologi mengakui pentingnya subjektivitas, tetapi ini juga dapat menyebabkan tantangan dalam menjaga objektivitas peneliti dalam analisis data. Dan berikut kesulitan dalam mengidentifikasi esensi, menemukan esensi atau inti dari pengalaman yang mendalam bukanlah hal yang mudah. Peneliti harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nuansa dan makna dalam data. Proses yang memakan waktu juga. Analisis data fenomenologis adalah proses yang panjang dan mendalam, membaca, mengkode, dan menganalisis data membutuhkan waktu dan perhatian yang cermat. Dan ada kesimpulan, teknik analisis data dalam metode fenomenologi memungkinkan penelitian untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam dan esensial melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data, transkripsi, identifikasi, pernyataan kunci, coding, dan penyusunan tema. Penelitian dalam menggali makna yang terkandung dalam pengalaman peserta. Meskipun tantangan dalam analisis fenomenologi, ada pendekatan ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang fenomena tertentu. Dengan demikian, analisis data fenomenologi memberikan gambaran yang lebih kaya dan nuansa terhadap pengalaman manusia yang kompleks. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Kota Rempah. Putri nggak apa, awas, tata video Kota Rempah, awas.